Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma ya muallim Ibrahim wa Musa allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat rahmat kasih sayang Allah serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Tentunya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka melakukan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu din, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan hambanya untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan meluruskan niat, Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita keliru di dalam niat ketika menuntut ilmu, karena Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita semua. Kata Nabi SAW, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama' أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang yang berilmu, atau tujuannya untuk memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, atau tujuannya agar wajah-wajah manusia berpaling kepada dirinya, agar dia dipuji, dikatakan hebat, dikatakan pintar. Ketika seorang penuntut ilmu agama, ketika seorang menuntut ilmu dengan niat seperti ini, maka kata Nabi SAW, "Adkhalahu Allahu an-nar." Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam api neraka. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah pada suri tauladan kita, junjungan kita, qudwah terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau tanpa terkecuali, begitu juga semua kaum muslimin yang benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka senantiasa kokoh di atas petunjuk terbaik, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pembahasan kita kali ini tentang taubatan nasuha, taubat yang murni. Yang mana taubat yang murni ini bisa melebur dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa apapun itu, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, ketika seorang hamba bertaubat benar-benar ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ampuni. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Dan hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti itu banyak dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khata'. Khata' ini bukan berarti 1-2 kesalahan, tapi kesalahannya banyak. Itulah manusia. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pelaku dosa, sebaik-baik yang berdosa, ketika dia berdosa, dia langsung segera bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan pepatah Arab mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan al-insan diartikan manusia. Nisyan itu maknanya adalah lupa. Jadi manusia ini memang makhluk yang banyak kesalahannya, banyak lupanya. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita, mereka melakukan kesalahan bukan kesalahan biasa, bukan dosa ringan, bukan dosa kecil, akan tetapi mereka jatuh kepada perkara-perkara dosa besar. Misalkan seorang minum khamar, ini dosa besar. Melakukan perzinaan, kemudian meninggalkan salat, bahkan jatuh kepada kesyirikan, yang mana syirik ini merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Nah, apakah ketika seseorang melakukan dosa-dosa semacam ini Allah tidak akan ampuni lagi? Tidak. Salah. Allah tabaraka wa ta'ala tetap mengampuni hamba-hamba yang ikhlas bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu dosanya. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar sekalipun, kalau seandainya hamba tersebut datang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertaubat dengan penuh ketulusan, bertaubat dengan penuh keikhlasan, bertaubat dengan semurni-murninya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan ampuni. Perlu kita renungkan sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini adalah hadisul qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibna Adam, kata Allah tabaraka wa taala, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai anak Adam, jika engkau meminta kepadaku, jika engkau bersungguh-sungguh berharap kepadaku, meminta ampunan kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan ampuni dosamu yang telah lalu tanpa aku pedulikan lagi, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah kembali memanggil manusia, ya ibna Adam, wahai anak manusia, kata Allah tabaraka wa ta'ala, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya dosamu telah membuih ke langit, dosanya sangat banyak. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau beristighfar, minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah kembali memanggil manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, wahai manusia, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh perut bumi. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dengan membawa ampunan sepenuh perut bumi
pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah tabaraka wa taala begitu luas. Ampunan Allah tabaraka wa taala sangat luar biasa. Rahmat Allah tabaraka wa taala itu lebih luas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan di dalam hadis qudsi ini, ketika dosa tersebut membuih sampai ke langit, bahkan sepenuh perut bumi sekalipun, kalau seandainya dia datang kepada Allah tabaraka wa taala ikhlas dalam bertaubat, tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala, tidak mencari tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, tidak menduakan Allah tabaraka wa taala, dia bertaubat dengan ikhlas, kemudian seluruh ibadahnya dipersembahkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, maka Allah tabaraka wa taala akan ampuni apapun itu dosanya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ya'fu 'anis sayyi'at, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memaafkan berbagai macam bentuk dosa, berbagai macam bentuk kesalahan. Tentunya taubat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh sampai ke kerongkongan, sampai ke tenggorokan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menerima setiap taubat hambanya. Tidak ada yang tidak Allah terima. Ketika hamba tersebut bertaubat dengan tulus, ikhlas karena Allah, tidak ada yang Allah tolak. Semuanya Allah terima. Malam yugharghir, sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu akhirnya dia mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Akan tetapi taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ruh sudah sampai ke kerongkongan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Fir'aun ini saking bengisnya, saking luar biasa dosanya, dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala, sudah ngep-ngepan, ya. Sudah tidak bisa lagi apa-apa. Dia ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala, ruh sudah di kerongkongan, dia mengakui Allah adalah Rabbnya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terlambat. Ya, sebelum kita telat, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu usia. Kita bisa lihat berapa banyak pemuda meninggal dunia. Usia ini adalah rahasia Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah tabaraka wa taala. Jangan bertaubat nunggu tua. Kita tidak tahu usia. Allah ajarkan kepada kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, bukan nunggu tua. Apalagi kalau seandainya kita dari muda suka bertaubat, sampai tua pun kita terus bertaubat. Melakukan ketaatan ini sangat luar biasa. Karena kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang usianya, kemudian banyak pula amal kebaikannya. Tentunya hadis yang tadi kita sebutkan, Allah menerima taubat seorang hamba walaupun dosanya sudah membuih ke langit atau sepenuh perut bumi. Ini pun selaras dengan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran, tepat pada surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah panggil orang-orang yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa. Ini bentuk cinta Allah kepada kita. Bentuk bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Apa kata Allah tabaraka wa taala? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan dosa-dosa. Bayangkan, masih Allah panggil hamba-hambaku. Walaupun orang-orang tersebut telah melakukan dosa-dosa secara berlebihan, melampaui batas. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, ini poin yang perlu diperhatikan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha
yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya, tanpa terkecuali. Ketika seorang hamba datang kepada Allah, bertaubat dengan penuh ketulusan, tidak melakukan kesyirikan, pasti Allah terima taubat hamba tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Ini dengan jelas, ya, sudah disebutkan firman Allah, sudah disebutkan hadis Nabi, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, asalkan hamba tersebut mau datang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertaubat dengan penuh ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun orang tersebut memiliki dosa bagaikan buih di lautan, dosanya begitu banyak, tapi dia datang dengan penuh keikhlasan minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pasti Allah akan ampuni dosa hamba tersebut. Kemudian perhatikan lagi hadis yang berikutnya. Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, tentunya ini adalah kisah yang dikisahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai beliau. Allah tabaraka wa taala mengatakan, aznaba abdun dhanba. Kata Allah tabaraka wa taala bahwasanya ada seorang hamba yang melakukan dosa. Kemudian ketika dia melakukan dosa, dia pun berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faqal, dia pun berkata, Allahumma ghfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sungguh ada seorang hamba yang mana ia melakukan kesalahan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, yang mana Rabb tersebut bisa mengampuni dosa dan bisa menghukum hambanya sesuai dengan dosa yang diperbuat. Akhirnya dia minta ampun, maka Allah terima taubat dari hamba tersebut. Summa ada, kemudian hamba tersebut terjerumus lagi ke dosa. Ya, masuk lagi kepada perkara-perkara dosa. Setelah dia bertaubat kepada Allah SWT, kemudian dia terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Kemudian dia datang lagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berdoa, Allahumma ghfirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah pun berkata, sungguh ada hambaku, yang mana hambaku tersebut memohon ampun kepadaku, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, yang mana Rabb tersebut bisa memaafkan hambanya dan juga bisa menghukum sesuai dengan dosa hamba tersebut. Karena dia bertobat minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Dan kejadian ini terjadi berulang kali sampai 3 kali. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Sungguh aku ini, kata Allah tabaraka wa ta'ala, telah mengampuni dosa-dosamu walaupun engkau bertobat kemudian terjerumus lagi, taubat lagi, terjerumus lagi. Ketika taubat tersebut ikhlas karena Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, kalau seandainya ada seorang hamba, dia melakukan dosa sampai 100 kali, taubat, ya, berbuat dosa, taubat lagi, berbuat dosa lagi, sampai 100 kali, kalau di ujungnya dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Atau misalkan seorang hamba lebih misalkan dari 100 kali, 1000 kali melakukan kesalahan, bahkan misalkan dosa besar, dan dia tidak bertaubat, kemudian akhirnya dia pun sadar, dia bertaubat, maka taubatnya pun sah. Taubatnya pun akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun dosanya telah membui setinggi langit ataupun sebesar gunung Uhud sekalipun. Ketika dia bertaubat ikhlas karena Allah, Allah tabaraka wa ta'ala akan ampuni. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepat pada surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka hendaknya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang murni, dengan taubat yang tulus. Tentunya Ibnu Katsir mengatakan seorang yang bertaubat, dia akan bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian pada hari tersebut dia tidak akan melakukan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kemudian dia bertekad pada esok harinya dia tidak mau mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu para ulama kita itu menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Jadi kalau seorang hamba ingin bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mesti terpenuhi syarat-syarat taubat. Jadi taubat ini ada syaratnya. Disebutkan oleh para ulama kita secara detail. Sebagian para ulama mengatakan ada 3. Tapi ada lagi sebagian ulama yang menyebutkannya secara detail agar kita itu paham. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya syarat taubat itu ada 5. Apa poin yang pertama? Poin yang pertama, taubat dilakukan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena makhluk. Bukan untuk tujuan duniawi. Karena ada orang seakan-akan dia bertaubat, ternyata taubatnya karena manusia. Ya. Misalkan dia punya bos, bosnya yang larang ini, maka dia tidak lakukan ketika dilihat oleh bosnya saja. Ketika bosnya tidak melihat, dia lakukan. Ini taubatnya karena manusia. Tapi ketika taubat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tahu bahwasanya dia tidak bakal lolos dari penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak bakal luput dari apa yang dia lakukan. Sehingga ikhlasnya itu benar-benar murni karena Allah. Ini yang pertama. Syarat taubat yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang pernah dilakukan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan dengan lisan dia bertaubat, tapi pikirannya, hatinya tidak menyesal, itu belum dikatakan bertaubat. Bertaubat itu ditandai dengan penyesalan atas perbuatan-perbuatan sebelumnya yang pernah dia lakukan. Misalkan dia dulunya peminum khamar, pemakai narkoba, atau pernah berzina, maka dia ketika bertaubat dia menyesal, tidak mau lagi mengulangi apa yang pernah dia lakukan ya sebelumnya. Oleh karena itu, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Para sahabat Nabi yang mulia ini, mereka mengatakan at-taubatu bin nadam. Taubat itu dengan menyesal. Kalau seandainya orang mengatakan dengan lisan dia bertaubat tapi tidak ada penyesalan, maka tidak dikatakan bertaubat. Jadi yang pertama tadi apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama syarat taubat ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, Pak, kita nanti sembunyi-sembunyi. Ya, melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Maha melihat itu bukan melihat seperti manusia, berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang bisa serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita juga melihat, cuman melihat kita beda dengan Allah. Karena itu disebut dengan Maha melihat. Allah itu tahu setiap apa yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi ini. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya itu Allah ketahui. Gerak-geriknya, apa yang terjadi, semuanya Allah tahu. Nah ini yang kedua, kemudian yang kedua adalah menyesal dari perbuatan dosa yang lalu yang pernah ia lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa. Nah, ini aneh kalau seandainya orang ya jam 7 pagi dia mengatakan dengan lisannya dia taubat, setengah 8 dia melakukan lagi maksiat. Nah ini aneh, ini bukan taubat. Orang yang bertaubat itu ketika dia melakukan pelanggaran, misalkan minum khamar, dia taubat langsung dia tinggalkan. Atau misalkan pelanggarannya dia tidak sholat, maka ketika dia taubat dia langsung sholat. Nah itu bukti seorang itu taubat. Jangan sampai kita itu STMJ, Pak. Ya, STMJ itu apa minuman ya? Kalau minum itu boleh ya, STMJ. Tapi yang Anda maksud di sini bukan itu. STMJ itu sholat terus maksiat lanjut. Nah ini masalah. Kalau ada orang yang bertaubat seperti ini, jadi dia berusaha berhenti dari dosa
tersebut. Ya, tidak terus-menerus melakukan dosa. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Walaupun misalkan jatuh lagi, taubat lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kita bertaubat, kemudian maksiat, taubat, maksiat, akhirnya bosan. Hai, sudahlah maksiat bela. Bukan seperti itu. Manusia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa. Karena itu sebaik manusia ketika dia berdosa, dia bertaubat. Dosa lagi, taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Jangan kita berlezat-lezat dengan perkara dosa yang kita lakukan. Itulah ciri seorang mukmin sejati. Ciri seorang yang benar-benar beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia terjatuh, dia taubat. Bagus amal ibadahnya, kemudian tahu-tahu terjatuh lagi. Taubat lagi. Itulah manusia yang bagus. Ya, dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini saya akan mengajarkan sebuah doa. Yang mana doa ini dirutinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam solatnya. Jadi ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di sini, perlu kita ketahui dalam solat itu kita boleh berdoa. Bahkan solat itu rata-rata isinya kita itu berdoa. Bertakbir, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, memuji Allah tabaraka wa ta'ala, berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan di dalam solat ada dua tempat yang mana insya Allah ketika kita berdoa diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan hal ini diajarkan oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama ketika sujud. Ketika seorang hamba dalam keadaan sujud, itu posisinya paling dekat dengan Rabbnya. Maka kata Nabi SAW, fa'akthirud doa. Hendaknya dia perbanyak doa. Kemudian ketika sebelum salam dalam solat, perbanyak doa. Nah di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Alimni du'aan." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa, ad'u bihi fi salati, yang mana aku bisa berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Mudah-mudahan sudah ada yang hafal doa ini ya. Ini doa yang sangat istimewa. Doa yang dapat meleburkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi Abu Bakar minta diajarkan kepada Nabi. Maka Nabi ajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh diriku ini telah melakukan perbuatan zalim yang amat banyak. Kezaliman yang aku lakukan amat banyak, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisimu, ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, doa untuk meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tentunya tidak cukup dengan doa, Pak. Kita juga harus merubah sikap kita. Jangan doa tapi tidak ada perubahan, harus ada tekad untuk meninggalkan dosa. Apa tadi doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita berdosa, ya misalkan kita ya bingung ya, dosa yang sudah kita lakukan sangat banyak. Akhirnya kita ingin sekali kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bertaubat kepada Allah. Ada salah satu hal yang dianjurkan, yaitu melakukan salatut taubah. Yang mana salat taubat ini disepakati oleh 4 mazhab.
Baik itu mazhab dari kalangan Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab mengatakan bahwasanya salat taubat ini dianjurkan. Berdasarkan hadis, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzanbin, ma min abdin." Tidaklah seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuznibu dzanban, yang mana dia melakukan perbuatan dosa, dia melakukan kesalahan, fayuhsinut tuhur, kemudian dia memperbagus, memperindah bersucinya. Maksudnya dia berwudu dengan wudu yang sempurna, ya. Summa yaqum, kemudian dia pun berdiri, fayusalli rak'atain, kemudian ia melakukan salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian ia pun meminta ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosanya. Bayangkan luasnya ampunan Allah tabaraka wa taala. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, kemudian mereka ingat akan Allah, mereka sadar, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka. Ya, kemudian mereka tahu bahwasanya tidak ada yang mampu mengampuni dosa mereka kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian mereka tidak mengulangi perbuatan keji tersebut karena mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah dosa, pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, terkadang ada sebagian orang ketika melihat saudaranya melakukan perbuatan dosa, ia mengatakan sudah tidak perlu dinasehati, dia juga sudah tahu itu dosa. Bukan seperti itu ajaran agama Islam. Kita ini Pak tahu bahwasanya misalkan menyakiti saudara kita itu dosa, tapi terkadang lisan kita masih mengucapkan ucapan yang bisa menyakiti saudara kita. Jadi yang benar itu bukan kita biarkan. Karena ada sebagian orang kayak gitu. Sudahlah, biar kebaiklah. Dia tahu juga itu dosa. Semua manusia yang melakukan dosa itu terkadang mereka tahu itu dosa. Itulah manusia itu butuh nasihat. Karena itu Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Oleh karena itu kalau seandainya kita melihat saudara kita melakukan perbuatan dosa, kita mampu untuk memberikan nasihat, nasihati. Kalau seandainya tidak mampu, Pak, misalkan kita khawatir mudaratnya besar, maka setidaknya kita mengingkari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itu selama-lama iman. Tapi kalau kita mampu, kita berikan nasihat. Begitu juga kita. Hendaknya kita ini lapang dada ketika diberikan nasihat, jangan marah. Apalagi kalau seandainya nasihat itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Datang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan kita marah ketika kita diberikan nasihat yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Inna abghadal kalami ilallahi ta'ala, sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika seseorang memberikan nasihat kepada saudaranya, orang yang diberikan nasihat tersebut justru mengatakan alaika binafsik, urus diri engkau sendiri. Dia tidak mau menerima nasihat. Nah, ini adalah ucapan yang sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hendaknya kita berlapang dada ketika kita diberikan nasihat oleh saudara kita. Karena nasihat ini yang merupakan perkara yang lebih berharga dari emas dan perak. Kenapa? Emas dan perak tidak bisa membawa kita ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi nasihat saudara kita, ketika kita dengar, kemudian kita patuhi, maka insya Allah ta'ala nasihat tersebut bisa mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang berikutnya agar taubat kita itu semakin kuat. Ya, terkadang kita taubat kok jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, ada salah satu nasihat dari para ulama kita merujuk kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperhatikan lingkungan teman kita. Nah, ini pengaruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terkadang kita sudah sangat luar biasa bertaubat gara-gara lingkungan dan teman-teman akrab yang buruk
akhirnya kita jatuh lagi kepada perbuatan dosa. Nah, para ulama memberikan nasihat kepada kita, ketika kita ingin memperkuat taubat kita kepada Allah, perhatikan lingkungan, perhatikan siapa teman dekat kita, siapa teman duduk kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi SAW, seseorang akan berada di atas agama teman akrabnya, teman dekatnya, maka perhatikan siapa teman dekat ya salah seorang di antara kalian. Jadi teman akrab, teman dekat, teman duduk itu harus orang saleh, agar kita juga ikut menjadi orang saleh. Ya, ada dampak positif, dampak yang baik bagi kita. Jangan cari teman yang buruk. Tiap hari kita kumpul dengan orang main gaplek, akhirnya kita juga hobi main gaplek. Tiap malam kita duduk sama orang yang suka memberikan nasihat agama, insya Allah kita jadi orang baik, ya siraman rohani, ya. Nah, perlu kita perhatikan teman duduk kita. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Mathalul jalis as-salih wal jalisus saw kamathali sahibil miski wa kiril haddad." Kata Nabi SAW, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau seandainya kalian berteman dengan penjual minyak wangi, kata Nabi SAW, maka ya kalau engkau tidak diberikan hadiah minyak wangi, setidaknya engkau bisa beli minyak wangi tersebut. Atau setidaknya engkau mencium aroma yang sedap, kata Nabi. Begitu juga perumpamaan teman duduk yang buruk. Seperti berteman dengan pandai besi. Nah, ini cuma perumpamaan, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan pandai besi. Orang yang dia adalah seorang pandai besi, bukan, tapi ini perumpamaan, kata Nabi. Ya, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang duduk dengan teman duduk yang jelek itu seperti orang yang duduk dengan pandai besi. Ya, paling tidak kata Nabi SAW, baju kita ini terkena apinya, atau tubuh kita, atau setidaknya kata Nabi kita mencium aroma yang tidak sedap yang datang dari ya apa yang dilakukan oleh pandai besi tersebut. Ya, jadi di sini ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka perhatikan lingkungan, perhatikan teman. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib, teman itu bisa nyeret, bisa membawa. Kalau seandainya teman itu baik, mudah-mudahan bisa ngajak kita ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan izin Allah. Tapi kalau seandainya teman itu teman yang buruk, bisa juga menarik kita, menyeret kita ya untuk melakukan perbuatan buruk, akhirnya kita masuk neraka. Maka ya perlu kita perhatikan bahwasanya taubat yang murni itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima setiap taubat dari seorang hamba selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Dan kita harus taubat dengan taubat yang murni. Seperti syarat yang tadi disebutkan. Yang pertama taubatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ya menyesal. Ya, an-nadam, menyesal terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian ketiga, tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, ya, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ya, kemudian yang kelima, ya, syarat yang kelima tadi belum disebut ya kalau tidak salah. Syarat yang kelima itu bertobat pada waktunya. Apa maksudnya? Sebelum datang ajal. Ya, kalau ruh sudah di kerongkongan baru mau bertobat, percuma. Tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya dilihat juga dosanya. Ya. Kalau dosanya bukan dosa syirik, dia diazab. Kemudian baru masuk surga. Tapi kalau dosanya dosa syirik, ingat, kalau dosa syirik tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekal. Ya. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukan sirna dan engkau akan menjadi seorang yang rugi di akhirat. Nah, ini orang yang melakukan kesyirikan. Tapi kalau dosa yang lain dia diazab dulu, kalau dia bertauhid dia tetap masuk surga tapi diazab, dan azab ini bukanlah perkara yang ringan. Ini adalah perkara yang berat. Maka berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum ajal datang ya kepada kita. Ya, kita akan menyesal, yang mana penyesalan ketika sudah meninggal dunia tidak ada
berguna sama sekali, tidak bermanfaat sama sekali. Ya wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin hanya sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Kalau seandainya ada satu dua pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah dibahas, ya silakan ditanyakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertamanya tadi, Pak? Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya membuka aurat ini merupakan salah satu dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan para wanita itu banyak masuk neraka gara-gara membuka auratnya. Dan kita ngeri kalau lihat sabda Nabi. Apa kata Nabi SAW? Lam yajidna rihaha. Fa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Wanita yang membuka aurat itu tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jangan salah kaprah, bahwasanya menutup aurat itu bukan sekedar seluruh auratnya ditutup. Bukan. Masih ada lagi tambahannya. Ketika seluruh aurat sudah tertutup, yang kedua yang perlu diperhatikan, baju itu tidak ketat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkadang ada wanita seluruh auratnya sudah tertutup, tapi bajunya masih ketat. Maka belum dikatakan menutup aurat. Nah, kemudian yang ketiga, pakaiannya itu masih transparan, terbuka, ya, tembus pandang, maka belum dikatakan menutup aurat. Dikatakan menutup aurat ketika tiga hal ini terpenuhi. Auratnya tertutup, tidak ketat, kemudian tidak transparan. Nah, ini merupakan dosa yang amat besar. Ini salah satu sebab wanita banyak masuk neraka. Begitu juga salah satu sebab wanita banyak masuk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi pernah berkata dalam hadis. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa'akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, hendaknya kalian banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni ra'aitukunna akthar ahlin nar. Karena aku melihat para wanita ini banyak masuk neraka. Ya. Maka para sahabiyat al-jalilat, para sahabat wanita bertanya, ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk neraka? Di antaranya tadi gara-gara membuka aurat. Kemudian yang berikutnya, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Karena banyak mencela dan banyak mengingkari kebaikan suami. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Ketika seorang perempuan dia putus asa kemudian buka jilbabnya, ini dosa. Ya, dosa besar. Maka jangan dia seperti itu. Karena kata Allah tabaraka wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita ingin bertaubat, banyak-banyak minta tolong kepada Allah dan perhatikan lingkungan dan teman dekat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ini nasihat dari Nabi. Apa kata Nabi? Hendaknya kalian melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Kemudian jangan lupa meminta terus berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan. Karena Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian janganlah engkau menjadi hamba yang mudah putus asa. Orang yang mudah putus asa itu orang yang lemah. Jadi kalau kita terjatuh, ya, minta lagi sama Allah. Kumpul, gabung dengan orang-orang saleh. Terus berusaha. Nah, masalah dosa ini diampuni atau tidak oleh Allah SWT. Kan kalau syirik, mati dalam keadaan syirik atau belum bertobat dari syirik, tidak Allah ampuni. Jadi jangan sampai salah paham. Karena ada pemahaman sebagian orang mengatakan ketika seorang melakukan kesyirikan, dia tobat tidak bakal diterima lagi. Salah. Ketika dia taubat, diterima. Yang tidak diampuni itu, ibu-ibu sekalian, dia melakukan kesyirikan, misalkan nyantet orang, kemudian mati. Nah, ini kekal dalam neraka. Atau misalkan dia melakukan kesyirikan, minta sama jin,
mohon-mohon sama jin, berdoa sama jin, minta sama pohon keramat, sama kuburan. Intinya dia menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Belum bertaubat dari dosa tersebut, kemudian mati, maka kekal di api neraka. Tapi kalau misalkan dosa-dosa yang lain, ketika dia masih bertauhid kepada Allah, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tentunya seorang muslim itu ada tiga keadaan. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang terbaik. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang terbaik. Kemudian yang kedua, ada lagi dia itu yang dihisab, tapi hisabnya ringan. Hisaban yasira. Atau kata Nabi disebut dengan istilah al-ardu. Apa itu al-ardu? Pemaparan. Jadi Allah paparkan dosanya, kemudian hamba tersebut mengakui benar itu dosa-dosaku. Kemudian setelah itu Allah ampuni. Ya, mungkin dosanya tidak terlalu banyak, ya. Kemudian tauhidnya kepada Allah bagus. Kemudian ada lagi keadaan yang ketiga, keadaan yang paling buruk dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Intinya orang yang bertauhid kepada Allah pasti masuk surga. Tapi keadaannya beda-beda, Bu. Kalau orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, pasti masuk neraka. Tapi kalau orang yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, dia pasti masuk surga. Tapi keadaannya beda-beda. Yang terbaik masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang kedua dihisab dengan ringan. Dia dihisab, tapi setelah itu Allah ampuni. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi SAW, menukishal hisab uzib. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang rinci, munakosha, detail, bukan ringan, berat, sampai membuat dia kesulitan, uzib, maka dia bakal diazab. Tapi walaupun dia diazab, ya, setelahnya dia bakal masuk surga. Tapi jangan sampai kita masuk ke golongan yang ini. Bukan ringan, ya. Api neraka di neraka sana itu beda dengan di dunia. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Tentunya dengan memperbaiki diri kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW bersabda, La tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Kata Nabi, janganlah seorang wanita itu melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Mahram itu misalkan bapak kita, paman kandung kita, bukan paman dari sepupu, ya. Tapi paman kandung kita, saudara-saudari, ayah dan ibu kita, ya, kemudian anak kita, suami kita, yaitu mahram kita. Mahram bagi perempuan, ya, bagi para wanita. Tentunya, ya, dalam masalah ini benar bahwasanya perempuan itu tidak boleh safar tanpa mahram. Jadi banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ini. Sebelum saya jelaskan nanti masalah umrah, masalah haji. Ya, yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala memang perintahkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi Allah perintahkan kepada para wanita, hendaknya kalian itu banyak-banyak mantap-mantap di rumah. Jangan sering-sering keluyuran. Ya. Kemudian janganlah kalian itu bersolek dengan bersoleknya orang-orang, ya, jahiliyah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi memang diajarkan para wanita itu banyak-banyak menetap di dalam rumah. Semakin sering wanita menetap di dalam rumah akan semakin baik keadaannya. Bahkan dalam masalah salat saja, ibu-ibu yang hadir, laki-laki itu salatnya di mana? Di masjid. Tapi kalau perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Masjid bagi para wanita itu rumah mereka masing-masing. Jadi seorang wanita semakin sering keluar rumah itu keadaannya semakin berbahaya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Idza kharajatil mar'ah istasrafaha syaitan." Kalau seandainya perempuan itu keluar dari rumah, maka syaitan akan memperindah. Karena wanita ini fitnah terbesar bagi para lelaki. Sehingga hendaknya wanita itu menutup auratnya. Kemudian jangan mudah-mudah sedikit-sedikit keluyuran. Beda kalau memang darurat.
Ketika memang darurat, ingat, aurat perhatikan, ya, kemudian juga jangan menggunakan minyak wangi yang semerbak, karena ketika tercium, kemudian seorang lelaki tergoda, ini seperti wanita pezina, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Mengundang syahwat sehingga bisa terjadi perzinaan. Nah, dalam rangka ibadah, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau tidak salah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya dalam rangka ibadah, kemudian tempat tersebut aman, wanita itu memang betul-betul aman, maka tidak masalah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi ini dalam rangka ibadah, bukan keluyuran, reunian inilah. Nah, ini nasihat dari saya. Ketika ada reunian, sudahlah, tidak usah datang. Apalagi kalau seandainya reunian itu ikhtilat, campur laki-laki perempuan. Suaminya lagi kerja jauh, kemudian ada reunian, dia datang. Ketemu mantan pacarnya pas SMA. Akhirnya saling pandang memandang. Nah, ini bahaya sekali. Jangan sampai segera, jangan buka celah syaitan. Ingat ibu-ibu yang hadir, nah ini nasihat dari Nabi, bukan dari saya. Ya, Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau seandainya seorang perempuan salat 5 waktu, salat yang wajib saja, 5 kali sehari semalam. Wa shamat syahraha. Kemudian berpuasa wajib saja, puasa di bulan Ramadan. Ya. Wa hafizat farjaha. Kemudian menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Suaminya lagi pergi jauh, dia tidak keluyuran. Dia tahu bagaimana kecintaan suaminya terhadap dirinya. Dia pun cinta kepada suaminya. Dia mantap-mantap di rumah. Tidak ngobrol sama tetangga laki-laki di kiri, di kanan. Akhirnya saling memandang, ngajak makan. Bukan seperti itu. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa ata'at zaujaha. Dia taat terhadap perintah yang baik dari suaminya. Maka perempuan yang seperti ini, ibu-ibu yang hadir, pertama apa tadi? Salat 5 waktu sehari semalam. Salatnya benar. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya benar. Kemudian menjaga kehormatannya. Kemudian taat terhadap perintah yang baik dari suaminya. Perempuan yang seperti ini, kata Nabi SAW, qila laha, dikatakan kepada perempuan seperti ini, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Subhanallah. Kebaikan yang luar biasa ketika perempuan. Jadi wanita ini walaupun banyak masuk neraka, kata Nabi, tapi untuk masuk surga mudah. Pegang erat-erat 4 hal ini, masuk surga. Yang jamin siapa? Nabi, bukan saya. Nabi. Kalau saya pun tidak tahu ya kesudahan saya masuk surga atau neraka ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam surganya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup ya? Karena soalnya mau ada cukup ya. Ada jadwal lagi insyaallah taala ya. Saya cukupkan sampai di sini, yang mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk rajin dan suka, semangat bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup kajian kita sore menjelang malam hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, kepada Allah tabaraka wa taala saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, saya meminta maaf karena kekurangan datang dari saya pribadi, sedangkan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.